gimana sih ngelihat capresnya PDIP saat ini nih, Mas Ganjar? Beliau pemimpin yang paripurna ya. Sudah 2 periode di Jawa Tengah, dicintai rakyatnya, punya solusi-solusi terhadap masalah bangsa yang sangat kuat dalam persepsi melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jokowi 10 tahun itu luar biasa. Saya objektif aja ya, kadang-kadang bagi saya luar biasa. Kecepatan Pak Jokowi ngambil keputusan, ngambil risiko, itu telah ada. Ada hal-hal yang belum selesai, yaitu nanti dilanjutkan. Misalnya oleh Mas Ganjar yang memang berpersepsikan kuat sebagai pelanjut Pak Jokowi, saya kira itu juga sesuatu yang akan menjadi jawaban ya. Siap tinggalkan Golkar, Ridwan Kamil milih cabut ke kubu Ganjar Mahfud, PDIP pastikan sinyal kuat. Ini baru mantap jiwa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sinyal-sinyalnya, lihat sinyal-sinyalnya kita mau juga kok. Enggak, Pak Ridwan Kamil itu kan dekat juga sama kami. Bahkan bangun patung Bung Karno di pasang gede banget. Sampai juga bangun di mana, di Maroko ya, luar biasa. Jadi katanya kuat. Bukovifa juga. Bukovifa sama kita dekat banget ya. Jadi kedekatan-kedekatan ideologis, kedekatan-kedekatan historis itu menjadi penting ya. Jadi gitu. Bukovifa kan sempat jadi rebutan juga sama kubunya Pak Prabowo nih, gimana nih Mas? Yakin masih tarik-tarikannya lebih kencang yang mana nih? Ya kalau begitu ya kita serahkan kepada beliau. Ini apakah ada kemungkinan narik Mbak Kofifa juga? Iya sih. Singkat banget ya. Udah ada komunikasi belum, Mas? Udah ada komunikasi mungkin? Saya komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur. Teman-teman dari Jawa Timur nih. Mbak Kofifa saya di sini. Ya mudah-mudahan sukses gitu. Karena saya sangat baik sama beliau. Kang Emil juga kepingin mau kita tarik semuanya. Tapi kan ngajak kawan-kawan ini juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan ya, batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Aku yakin paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini. Ketua Umum PP Muslimat NU, anggotanya sekitar 32 juta, itu terkonfirmasi. Jadi itu mesti harus konfirmasi kawan-kawan. Jadi kalau saya melangkah itu ada apa? Ya paling tidak kawan-kawan itu bisa memberikan kesepahaman, karena saya juga ketua PBNU, pasti akan ada konfirmasi secara langsung kepada PBNU. Jadi kalau nggak ada green light ya tidak. Kenapa melakukan komunikasi, tapi ya biarlah kawan-kawan itu kita endapkan dulu. Nanti timingnya akan ada, deadline-nya nanti aja kawan-kawan ya. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengklaim mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sinyal bersedia masuk ke tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Kata Jarod, saat ditanya wartawan pada 30 Oktober, sinyal-sinyalnya ternyata mau bergabung juga. Namun Jarod tidak menggambarkan secara detail sinyalmen tersebut, yang pasti menurut dia penjajakan terus dilakukan. Menurut Jarod, sosok Ridwan Kamil dan Khofifah dekat dengan PDIP. Ridwan Kamil bahkan diapresiasi PDIP atas karyanya membangun patung Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno. Kata Jarod, Pak Ridwan Kamil itu kan dekat juga sama kami. Nah kan bangun patung Bung Karno gede banget sampai juga bangun di Maroko ya, benar-benar luar biasa. Sementara Khofifah, menurut Jarod, memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan PDIP. Kendati begitu, PDIP disebut menyerahkan semua keputusan kepada Ridwan Kamil dan Khofifah apakah akan menerima ajakan bergabung ke TPN. Namun ditegaskannya bahwa PDIP terbuka menerima keduanya dengan senang hati. Jarod berkata, kita justru akan mengajak tokoh sebanyak-banyaknya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Ini bukan untuk kepentingan beliau-beliau saja, bukan kepentingan Ganjar Mahfud, tapi untuk kepentingan ke depan. Sebelumnya, diberitakan Ganjar berharap Khofifah dan Ridwan Kamil masuk ke tim pemenangannya pada Pilpres 2024. Ganjar mengaku memiliki hubungan yang baik dengan Khofifah dan juga Ridwan Kamil. Ia berkata, saya komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur, Mbak Khofifah saya di sini. Ya mudah-mudahan sukses begitu, karena saya sangat baik sama beliau.
Namun demikian, Ganjar mengakui bahwa keinginan untuk mengajak Khofifah dan Ridwan Kamil ke barisan pendukungnya tak bisa terwujud begitu saja. Ia berkata, Kang Emil juga kepingin kita tarik semuanya, tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawan ini harus butuh kelegaan hati. Kesamaan batin begitu ya, agar kita bisa kompak, kata Ganjar. Nah, seperti diketahui, Ridwan Kamil ini merupakan politisi Partai Golkar, sedangkan Khofifah bukan kader parpol. Partai Golkar saat ini merupakan pendukung pasangan Baca Pres-Bacawa Pres Prabowo dan Gibran. Di sisi lain, Golkar merespon kabar soal Ridwan Kamil yang dikaitkan dengan TPN Ganjar Mahfud. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, MQ Iswara menegaskan Ridwan Kamil masih berada di barisan terdepan pendukung Prabowo dan Gibran. Ia berkata, sampai hari ini Ridwan Kamil masih istiqomah ada di Partai Golkar dan akan memenangkan Prabowo Gibran. Iswara menjelaskan sejak 18 Januari, Ridwan Kamil sudah resmi menjadi kader partai berlambang pohon beringin dan langsung dipercaya oleh Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, untuk menempati posisi strategis di DPP Golkar. Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga ditugaskan untuk menjadi komandan pemenangan pasangan Prabowo Gibran di wilayah Jabar hingga Banten. Bahkan saat pleno yang digelar oleh Golkar beberapa waktu lalu, Golkar memberikan keleluasaan kepada mantan wali kota Bandung itu untuk memilih maju di Pilgub DKI atau Jabar. Dirinya juga menyebut Golkar mewajibkan kadernya yang maju sebagai caleg untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran ke masyarakat. Jadi kira-kira menurut jurnalistar, kemanakah arah dukungan Ridwan Kamil untuk Pilpres 2024? Apakah berani cabut dari Golkar, lantas mendukung Ganjar Mahfud, ataukah masih ke Prabowo Gibran? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Sangat sulit untuk menerangkan keunggulan Gibran jika dibandingkan dengan Erick Thohir. Saya nggak akan sanggup membuatkan suatu narasi yang mencerminkan keunggulan Gibran timbang seorang Erick Thohir, karena nggak akan masuk akal. Geger, pasca di prank Prabowo dan Gibran, Erick Thohir temui Sandiaga Uno, gas merapat ke kubu Ganjar Mahfud nih, mantap menang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mas Gibran harus bisa membuktikan diri dulu. Tunggu Bapak tidak menjabat. Apakah masih semoncer sekarang? Bukankah Pak Prabowo ngajak Mas Gibran karena putra presiden? Bukan karena kepala daerah yang prestasinya moncer? Apa ya mungkin diajak bertarung di Pilpres seandainya Mas Gibran dari kalangan orang biasa? Mas Gibran itu baru loh jadi wali kota. Kita melihat keberhasilan Mas Wali, soalnya di blow up, gede-gedean sama media. Ini semua bukan berarti merendahkan atau tidak percaya dengan jenengan. Hanya butuh waktu agar stigma politik dinasti itu tidak terbukti. Ya kami kan bergerak cepat. Meskipun keputusan baru diambil pada hari Selasa dan sehari sebelumnya pada hari Senin, tetapi kami langsung bergerak cepat karena semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk nanti untuk pengambilan nomor urut, kemudian ada kampanye damai, kami sudah persiapkan sejak awal. Mas, soal TPN kabarnya Pak Sandiaga Uno setelah tidak jadi cawapres Mas Ganjar masuk Dewan Pakar TPN, Mas, benar kata P3 seperti itu, Mas? Ya, betul sekali, karena Pak Sandiaga Uno memiliki kompetensi yang sangat lengkap. Beliau juga bergerak cepat, jadi cocok dengan karakternya Pak Ganjar. Kami memerlukan kepemimpinan dari Dewan Pakar, bukan pada aspek intelektual leadership-nya, tetapi juga kemampuan untuk menjabarkan secara teknokratik. Sehingga setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum P3 Bapak Mardiono, berkoordinasi dengan Pak Arsyad Rashid, maka Pak Sandiaga Uno akan memimpin Dewan Pakar. Seperti dilansir dari laman detik.com, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pertemuan ini berlangsung di tengah hiruk-pikuk saat Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendaftarkan diri ke KPU sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres di Pilpres 2024. Pertemuan itu diunggah dalam Instagram pribadi Erick Thohir. Keduanya melakukan pertemuan di Kementerian BUMN. Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan keduanya. Tulis Erick dalam salah satu unggahannya Rabu 25 Oktober, kangen juga diskusi untuk kemajuan bangsa sama Mas Sandi @Sandiaga Uno.
Nah, dua-duanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat calon wakil presiden, bukan tanpa alasan, karena keduanya mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi di berbagai survei Capres-Cawapres nasional. Namun sayang, keduanya mempunyai nasib hampir sama, yaitu sama-sama diprank. Tapi masih mending nasib Sandiaga ya, karena kini yang bersangkutan secara resmi diumumkan sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Kepastian itu disampaikan Ketua TPN Arsyad Rashid usai rapat lebih dari 3 jam bersama dengan para ketum partai pengusung di kantor TPN, Gedung High-End Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu 25 Oktober. Meski menjabat sebagai Dewan Pakar, Arsyad mengungkapkan Sandiaga akan tetap turun ke lapangan menggalang dukungan. Bahkan menurut dia, relawannya akan ikut melebur bersama para relawan lain di bawah TPN. Pada kesempatan itu, Ganjar selaku Capres turut mengumumkan beberapa nama lain di jajaran Wakil Ketua dan Deputi TPN. Nah, meski gagal jadi cawapres Ganjar, tapi Sandiaga Uno masih mendapatkan posisi penting di jajaran tim pemenangan Ganjar Mahfud. Sandiaga juga pastinya legowo dan menerima pilihan partai koalisi ini. Wah, yang paling nyesek tentu saja Erick Thohir. Ketika masuk dalam daftar singkat calon kuat, artinya Erick Thohir memang dinilai mampu jika memang akan diberikan mandat sebagai cawapres. Tidak hanya di kubu Ganjar, tapi di kubu Prabowo. Pun waktu itu nama Erick merupakan salah satu calon yang kuat. Dari partai koalisi pendukung Prabowo, PAN merupakan partai yang mengusung Erick sebagai kandidat cawapres Prabowo. Bahkan ketika KPU sudah memulai jadwal pendaftaran capres-cawapres, PAN masih sangat bersemangat mendukung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Bahkan Erick Thohir sudah bikin SKCK, sudah siap-siap, walaupun kemudian disebut sebagai cadangan saja. Kasian juga ya, selevel sekaliber Erick Thohir hanya menjadi cadangan dibandingkan dengan sosok lain yang masih muda. Baru saja 2-3 tahun jadi pejabat publik di sebuah wilayah yang tergolong kecil pula.